Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan halo pemirsa. Saya Rahma Arifin akan menemani Anda di 10 menit ke depan untuk membahas informasi terkini Sulawesi Selatan. Pemirsa, tahukah Anda bahwa kereta api Sulawesi Selatan kini telah beroperasi sejak hari Sabtu 29 Oktober 2022? Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan kini telah menyatakan bahwa pihaknya saat ini sedang fokus untuk menyelesaikan rel kereta api yang akan menghubungkan Kabupaten Baru dan Kabupaten Maros. Rencananya kereta api yang sudah mulai beroperasi ini akan melayani jarak sekitar 71 km. Sobat, jalur kereta api Trans Sulawesi adalah jaringan jalur kereta api yang dibangun untuk menjangkau daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi. Di antaranya menghubungkan kota-kota besar seperti Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado yang terbagi dalam beberapa jalur, yaitu Makassar Parepare 145 km, Parepare Mamuju 225 km, Makassar Bulukumba Watampone 259 km, Bitung Gorontalo Isimu 340 km, dan Manado Bitung 48 km. Peletakan batu pertama jalur kereta api tahap 1, yakni lintas Makassar Parepare, telah dilaksanakan pada Senin 18 Agustus 2014 di Desa Siawung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Sedangkan pemasangan rel pertama dilakukan pada Jumat 13 November 2015 di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru. Tujuan dari pengembangan jaringan jalur KA di Pulau Sulawesi adalah untuk menghubungkan wilayah atau perkotaan yang mempunyai potensi angkutan penumpang dan barang atau komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, dengan tingkat konsumsi energi yang rendah. Moda transportasi ini nantinya ditargetkan per hari akan dapat mengangkut sejumlah 4.676 orang dan 12.334 ton barang. Jaringan jalur KA Trans Sulawesi tahap 1 terdiri dari 2 jalur, yakni Mandale hingga Palandro dan Mandai hingga Mandale lintas Makassar Parepare sepanjang 102,4 km. Pembangunan jalur Trans Sulawesi ini hampir seluruhnya menggunakan komponen lokal. Di antaranya semua gerbong dan lokomotif dibuat oleh PT Inka Persero, bantalan beton oleh PT Wijaya Karya Persero, penambat rel atau pandrol oleh PT Pindad Persero, dan sistem persinyalan oleh PT Land Industri Persero. Skema pendanaan pembangunan dari APBN sejumlah 6 triliun, APBD 8,8 miliar untuk pengadaan tanah, serta menggunakan kerjasama pemerintah dan badan usaha PKBU sebesar 2,1 triliun. Per tanggal 28 Februari 2021, semua paket pekerjaan telah mencapai progres 96,21%. Inilah proyek jalur utama kereta api pertama di Indonesia yang menggunakan lebar rel 1435 mm. Kecepatan maksimal jalur KA Trans Sulawesi dari Makassar hingga Parepare bisa mencapai 160 km per jam dengan realisasi kecepatan 120 km per jam. Selama ini, sebagian besar jalur Jawa dan Sumatera rata-rata menggunakan lebar rel 1067 mm. Sehingga kecepatan maksimal hanya 90-100 km per jam. Lalu, bagaimanakah progres terkini dari pembangunan jaringan jalur kereta api pertama di Pulau Sulawesi ini? Jalur kereta api tahap 1 ini akan melintasi 4 stasiun besar, yakni Maros, Pangkajene, Tanete Rilau, dan Baru.
serta 8 stasiun kecil yaitu Mandai, Ramang-Ramang, Labakang, Makrang, Mandale, Takalasi, Mangkoso, dan Palandro. Jalur kereta api Trans Sulawesi ini memanfaatkan sistem persinyalan generasi terbaru, yaitu sistem interlocking, Vital Interlocking System, berbasis CBI, Computer Based Interlocking. Generasi baru yang dibuat oleh Land Industry. Sistem ini juga sudah tersertifikasi level keamanannya. Keunggulan interlocking lane yang bersifat open platform ini memudahkan integrasi sistem dengan berbagai interlocking yang ada di dunia. Sobat, kereta api Makassar Parepare yang ditargetkan akan beroperasi di 2022 telah dilakukan uji coba. Uji coba dilakukan di jalur baru Palandro sejauh 39 km pada November 2020 lalu. Dari segi bentuk, kereta ini sedikit berbeda dengan kereta lainnya. Perbedaan paling mencolok yakni bentuk bagian depan kereta. Bentuk bagian depan kereta tampak lebih melengkung dan aerodinamis. Namun, untuk livery masih tetap mengusung warna kuning sebagai warna utama dan adanya garis berwarna merah putih di bagian depan kabin. Nah sobat, itulah ulasan mengenai kereta api Makassar Parepare Trans Sulawesi. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Pemirsa, itulah tadi cuplikan bagaimana suasana perkembangan dari rel kereta api Sulawesi Selatan. Sekarang kita beralih ke bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang kereta api Sulawesi Selatan yang kini telah beroperasi bertahap. Kepada Ramadhani Aprilia Irwan, dipersilahkan. Selamat sore dan halo pemirsa, saya Ramadhani Aprilia Irwan akan mewawancarai narasumber kita pada sore hari ini yang akan mengeluarkan pendapatnya tentang rel kereta api di Sulawesi Selatan yang telah beroperasi. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Mbak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ardi. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Apa pendapat Anda tentang adanya rel kereta api di Sulawesi Selatan? Kalau menurut saya adanya rel kereta api di Sulawesi Selatan bagus sih untuk memudahkan masyarakat, terutama masyarakat Maros ya. Tapi ya untuk masyarakat Makassar pasti kurang memuaskan karena kita di sini belum bisa terlalu menikmati
karena jauh ke sana tuh. Terima kasih. Itulah tadi hasil wawancara kita dengan Bapak Ardi yang telah mengeluarkan pendapatnya tentang rel kereta api yang telah beroperasi di Sulawesi Selatan. Kita kembalikan ke Rahma Arifin. Terima kasih kepada Ramadhani Aprilia Irwan atas informasinya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.